Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsabiansa dengan NIM 2510611200009 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Kependidikan Universitas Sambung Mangkurat angkatan tahun 2025. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang grafem yang merupakan pembahasan dari presentasi fonologi minggu lalu. Baik teman-teman, di sini saya sudah membuat peta konsepnya lagi. Hari ini kita akan membahas grafem mulai dari bagian pengertian, kemudian lanjut pada fungsi grafem, sifat grafem, ciri utama grafem, lalu ke bagian hubungan grafem dengan fonem, dan yang terakhir kita akan bahas tentang peran grafem. Baik, langsung saja, kita tidak usah berlama-lama lagi untuk memakan waktu lebih banyak, maka kita akan membahas mulai dari pengertian. Jadi, pengertian grafem menurut Abdul Khair 2009 dan bukunya Fonologi, grafem itu merupakan satuan terkecil aksara dalam suatu ujaran bunyi yang berfungsi untuk menggambarkan fonem. Jadi sederhananya teman-teman, si grafem ini merupakan perwujudan atau visualisasi penggambaran dari fonem. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa fonem itu merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, tidak bisa kita lihat, amati dengan mata, tapi bisa kita dengarkan dengan telinga. Nah, grafem hadir sebagai bentuk visualnya. Jadi grafem ini ibaratnya adalah huruf dari bunyi, huruf dari H yang dibunyikan tersebut. Misalnya seperti A, berarti kita ketahui bahwa A itu adalah bunyi A. Tapi bagaimana sih bentuknya huruf A? Bagaimana visualisasi dari huruf A? Oh, ternyata visualisasi dari huruf A itu seperti ini misalnya. Nah, itu merupakan pengertian dari grafem. Jadi singkatnya, grafem itu merupakan visualisasi penggambaran dari bunyi yang menggambarkan fonem tadi, dan dia juga bersifat membedakan makna, ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi grafem. Fungsi grafem itu adalah untuk melambangkan, untuk menggambarkan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa grafem itu merupakan lambang tertulis dari bunyi bahasa. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang sifat grafem. Grafem itu bersifat konvensional, artinya berdasarkan kesepakatan. Jadi grafem ini kan dia melambangkan bunyi ya. Bisa jadi dalam perlambangan bunyinya itu apakah ada satu bunyi yang bunyinya itu digabung tapi grafemnya dipisah satu persatu, atau bunyinya ada dua, grafemnya pun digabung juga, tidak dipisah-pisah. Nah, itu bisa berdasarkan kesepakatan yang berlaku oleh para pengguna bahasa itu sendiri. Makanya dia disebut konvensional, berdasarkan kesepakatan. Berikutnya lagi adalah mengenai ciri utama grafem. Nah, ciri utama grafem ini merangkum bagian fungsi, kemudian sifatnya tadi. Nah, jadi ciri utama grafem itu merupakan satuan terkecil dalam sistem tulisan. Jadi grafem itu merupakan satuan terkecil dalam sistem tulisan. Ingat ya. Grafem itu huruf, kemudian di atas huruf ada kata, di atas kata ada kalimat, di atas kalimat ada seterusnya ya, klausa, kemudian ya frasa, klausa, naik lagi membentuk sebuah rangkaian cerita. Nah, jadi grafem itu merupakan bagian paling terkecil. Jadi grafem pertama tadi adalah satuan terkecil dalam sistem tulisan. Kemudian dia bersifat konvensional berdasarkan kesepakatan, dan fungsi utama dari grafem ini adalah untuk melambangkan bunyi, memvisualisasi. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang hubungan grafem dengan fonem. Jadi apa keterkaitan, apa hubungan antara kedua unsur ini? Jadi menurut Abdul Khair, hubungan grafem dengan fonem itu bisa dijelaskan secara konseptual. Jadi ada konsepnya ya teman-temanku semuanya. Secara konseptual, pengertian fonem. Fonem itu merupakan satuan bunyi yang berfungsi untuk membedakan makna. Jadi fonem itu merupakan satuan bunyi yang terkecil yang berfungsi untuk membedakan makna. Sedangkan si grafem itu diartikan sebagai satuan terkecil tulisan
Nah, kalau yang tadi tuh bunyi lisan ya, lisan. Kalau ini tulisan. Untuk melambangkan fonem dalam sistem ejaan. Itu pengertian dari grafem dan fonem. Lantas apa hubungannya? Nah, hubungan grafem dan fonem itu secara idealnya grafem itu dilambangkan oleh satu fonem. Jadi satu huruf itu dilambangkan oleh satu bunyi biasanya. Makanya dia bersifat one to one, satu hubungannya. Nah, akan tetapi dalam penggunaan bahasa kita di keseharian seringkali dijumpai ada dua bunyi tapi digabung. Itu merupakan hubungan antara grafem dan fonem. Jadi begini, seperti kita ketahui bersama ya, bahwa dalam keseharian kita sering menemukan bunyi seperti eng, ny, kemudian kh, misalnya pada kata-kata seperti pandang itu terdiri dari berapa fonem? Fonem bunyi tadi ya, p, a, n, d, a, eng, ada 6 kalau dihitung dari fonem. Tapi kalau dihitung secara grafemis, karena ini berdasarkan kesepakatan di kelas kami ya, fonologi, berdasarkan kesepakatan dari kelas kami, bahwa untuk bunyi yang digabung itu secara grafemis penulisannya dipisah gitu, secara grafem dipisah. Jadi dia ada berapa secara grafem? Pandang itu ada berapa? Ada berapa grafem ya? Jawabannya adalah ada 7 karena ng-nya dipisah gitu. Nah, jadi termasuk nih untuk melambangkan gabungan huruf yang satu bunyi. Contohnya ng, kh, ny secara grafem meskipun dibunyikan satu kesatuan, tadi bunyinya seperti ng, eng dibacanya, tapi kalau di grafem itu tetap ditulisnya n kurung sudut ya, n kurung sudut, kemudian belakangnya ng kurung sudut. Jadi pandang kalau secara grafem itu tulisannya adalah kurung sudut p kurung sudut buka a ditutup lagi, kemudian dilanjut kurung sudut n, dilanjut kurung sudut d, dilanjut kurung sudut a, dilanjut kurung sudut n, dilanjut kurung sudut g. Nah, pandang makanya itu yang disebut dengan hubungan grafem dengan fonem, di mana satu grafem itu melambangkan satu fonem ya. Jadi untuk gabungan pun demikian, yang bunyinya gabung dipisah juga kalau secara grafemis penulisannya. Kemudian apa lagi ya? Lalu berikutnya lagi adalah grafem pada vokal dan diftong. Nah, pada vokal itu contohnya seperti grafem a, i, u, e, o. Nah, grafem ini kan ditandai dengan kurung sudut. Kalaunya si fonem itu tandanya apa? Kurung siku. Kalau font itu tandanya garis miring. Ingat ya. Nah, si grafem dalam vokal itu contohnya seperti a ya. Grafem a bagian awal ya, seperti contohnya alam. Nah, alam itu kan kalau ditulis menggunakan grafem jumlahnya ada berapa? Ada a, l, a, m, ada 5. Kemudian si grafem ini juga pada huruf e dan huruf e itu meskipun ada dua bunyi yang berbeda, tapi untuk penulisan secara grafem dia akan ditulis menggunakan huruf e yang seperti ini nih, e yang gini ya, bukan e terbalik. Jadi grafem itu bisa melambangkan dua bunyi tapi dengan satu simbol yang sama. Itu hubungan grafem dengan fonem. Kemudian contoh grafem apa lagi ya? Grafem vokal seperti kata Allah yang ditulis Allah saja, secara grafem tidak ada perubahan. Kemudian grafem ai misalnya seperti pindai itu ditulisnya sama saja dengan fonemnya, tidak ada yang berubah, kecuali misal pada kata-kata seperti pindang, pandang, janggal. Nah, ini kan kata-katanya ada dua buah bunyi gabungan ya.
tapi yang dilambangkan itu tetap satu persatu. Seperti janggal. Janggal itu terdiri dari berapa fonem? J, A, eng, ya, ng, eng. Nah itu gabungan berarti jadinya J, A, eng 3 tuh. G lagi 4, A 5, L 6. Nah janggal itu ada 6 fonem, tapi kalau secara grafemis dibacanya jadi 7 grafem karena ng-nya dipisah. Begitupun dengan pindang, pandang, sandang. Nah itu dipisah juga. Jadi yang misal fonemnya 6 bisa bertambah 1 karena secara grafem penulisannya terpisah. Itu juga dengan kata-kata seperti khawatir, khusyuk misalnya, kemudian khasanah. Itu KH, gabungan KH itu nanti secara grafemis dia ditulis terpisah juga. Lalu akhirnya kita sampai pada bagian yang terakhir, mengenai apa? Mengenai peran. Nah, jadi peran grafem itu yang pertama adalah untuk melambangkan bunyi. Melambangkan bunyi dalam bentuk visual, seperti kita sebutkan tadi bahwa bunyi ng, bunyi eng. Bagaimana bunyi eng itu ditulis? Oh, ternyata dia ditulis dengan huruf N dan G. Kemudian bunyi khawatir, bagaimana tulisan huruf KH itu? Oh, ternyata huruf yang melambangkan bunyi K itu adalah huruf K dan H. Lalu yang kedua perannya adalah menghubungkan antara lisan dan tulisan, seperti tadi ya, seperti pembahasan pertama mengenai fungsinya untuk melambangkan bunyi. Nah jadi dia itu menghubungkan antara bunyi yang dihasilkan secara lisan oleh lidah kita dengan apa yang dituliskan oleh tangan kita gitu. Lalu yang ketiga adalah sebagai sistem ejaan atau ortografi. Nah dengan adanya grafem ini kita jadi tahu, jadi lebih mengenal, oh bunyi ini visualnya, penggambarannya seperti ini. Maka terciptalah yang namanya sistem ejaan seperti IYD, ejaan yang telah disempurnakan, atau FUEBI. Nah itu tuh merupakan penggambaran dari bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh lisan kita, oleh pita suara kita, ditulis begitu. Kemudian yang keempat ada penyederhanaan standar bahasa tulis. Yang kelima mewakili struktur bahasa. Dan terakhir ada dokumentasi bahasa lisan dengan tulisan. Jadi grafem ini ya, misalnya nih ada bahasa yang kelak akan punah begitu, pengguna bahasa atau penuturnya itu semakin berkurang, jarang yang menggunakan bahasa ini, maka bisa dituliskan secara grafem tadi. Nah jadi fungsi grafem itu adalah untuk mendokumentasikan bahasa tadi agar tidak punah, dia melestarikan bahasa-bahasa tersebut juga begitu. Jadi kira-kira seperti itulah penjelasan dari saya, menurut pemahaman saya yang bisa saya tangkap juga. Apabila terdapat kesalahan ya, kekurangan dalam penjelasan saya ini, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri, saya tutup dan saya akhiri. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harinya menyenangkan teman-teman semuanya. Dadah.